Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya yang berjudul tentang penyebaran penyakit tidak menular berdasarkan wilayah puskesmas di Kota Kediri menggunakan analisis korespondensi. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jannah dengan NIM 24114. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang penelitian. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyebab utama kematian di dunia. WHO melaporkan bahwa sekitar 71% kematian global pada 2016 disebabkan oleh PTM, dengan beban terbesar berada di negara berkembang. Di Indonesia, faktor risiko PTM seperti pola makan tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, dan rendahnya kesadaran kesehatan turut memperburuk situasi. Kota Kediri menghadapi masalah serupa dengan jumlah kasus PTM yang cukup tinggi. Untuk mendukung upaya pencegahan melalui program P2PTM dan Posbindu, diperlukan pemetaan kasus PTM berdasarkan wilayah puskesmas. Alasan penggunaan analisis korespondensi. Yang pertama yaitu menggambarkan hubungan antar dua variabel kategorik, yaitu jenis PTM dan juga wilayah puskesmas. Dan yang kedua yaitu mereduksi data yang kompleks menjadi grafik dua dimensi sehingga lebih mudah ditafsirkan. Dan yang ketiga yaitu memvisualisasikan kecenderungan wilayah puskesmas terhadap penyakit tertentu. Dan untuk kelebihan dari metode ini sendiri yaitu metode ini tepat digunakan karena data yang dianalisis berupa tabel kontingensi, bukan data numerik kontinu, sehingga analisis regresi atau ANOVA tidak sesuai. Dan untuk metode penelitian, yang pertama metode penelitian untuk metodenya sendiri yaitu menggunakan kuantitatif dengan data sekunder tahun 2019 dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Dan untuk variabelnya, variabel X sama dengan 9 puskesmas induk dan 1 puskesmas perawatan. Untuk variabel kolom Y, 10 jenis PTM, di mana ada kardiovaskuler, kanker, obesitas, diabetes mellitus, PPOK, stroke, asma, hipertensi, gagal jantung, dan ginjal kronik. Dan yang ketiga, tabel kontingensi. Berisi jumlah kasus PTM di setiap puskesmas, misalnya kasus hipertensi mendominasi dengan 44.582 kasus, 61,3% dari total 72.691 kasus. Puskesmas Sukorame mencatat angka tertinggi sebanyak 14.566 kasus. Dan ini untuk hasil analisis menggunakan SPSS dari data yang sudah ada di artikel. Di sini ada koresponden tabel, row profile, ada kolom profile, dan juga summary. Dan di sini juga ada row point, overview column point, dan juga ada untuk grafiknya row point sama column point. Dan yang terakhir itu ada grafik row and column point di sini. Selanjutnya untuk interpretasi hasil. Hasil uji Q kuadrat menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jenis PTM dan juga wilayah puskesmas. Analisis korespondensi mereduksi data menjadi dua dimensi yang menjelaskan 83% keragaman data. Dan untuk temuan utama dari hasil dari penelitian ini yaitu wilayah selatan dan pesantren 1 lebih cenderung pada penyakit diabetes mellitus dan juga asma. Dan untuk wilayah utara Sukorame yaitu cenderung pada penyakit stroke dan juga ginjal kronik. Dan untuk Balowerti pesantren 2, Merican dan Ngeletih cenderung pada penyakit PPOK, hipertensi dan juga gagal jantung. Dan untuk Kampurejo cenderung pada penyakit kanker, dan yang terakhir kardiovaskuler dan obesitas tidak spesifik pada wilayah manapun. Dan untuk interpretasi ini konsisten dengan hasil yang ditunjukkan penulis, yakni adanya kecenderungan khusus di tiap wilayah puskesmas terhadap jenis penyakit tertentu.
critical review terhadap artikel. Untuk kelebihannya sendiri yaitu metode analisis sesuai dengan data kategorik, data cukup lengkap mencakup semua puskesmas di Kediri, dan visualisasi membantu pemahaman pola penyebaran. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu data hanya dari tahun 2019 sehingga tidak bisa melihat tren jangka panjang. Faktor penyebabnya seperti kayak perilaku, lingkungan, sosial ekonomi tidak dianalisis lebih lanjut. Dan yang terakhir, interpretasi masih bersifat deskriptif, belum dikaitkan secara mendalam dengan kebijakan kesehatan. Untuk hal yang bisa dipelajari yaitu analisis korespondensi sangat berguna untuk data kategorik besar. Dan yang terakhir, visualisasi dua dimensi membantu dalam pemetaan masalah kesehatan masyarakat. Nah, untuk saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan data beberapa tahun melihat tren penyebaran dari PTM, mengaitkan hasil dengan faktor risiko perilaku dan sosial ekonomi masyarakat, serta memberikan rekomendasi lebih rinci bagi tiap puskesmas sesuai kecenderungan penyakit yang ditemukan. Baik, sekian presentasi review artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.